Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semboyan 35 untuk Anda semua sahabat YP Pro dimanapun Anda berada. Di video kali ini, YP Pro akan menyajikan program tayangan terbaru yaitu YP TTS. Time the Spot kali ini akan membahas daftar stasiun terangker di Daop 5 Purwokerto. Dia bisa melihat setiap kereta api yang lewat. Kereta api Indonesia. Jika membicarakan mengenai kereta api, maka kita tak lepas pula membahas stasiun kereta api. Yaps, stasiun kereta api adalah tempat di mana kereta api berhenti, tempat untuk naik turun penumpang, bahkan ada stasiun yang hanya bertugas memantau jalannya kereta api. Namun bagaimana jika stasiun kereta api beserta lingkupnya juga mempunyai cerita mistis dan dikenal sebagai tempat yang angker? Yaps, hampir semua stasiun kereta api memiliki kisah keangkerannya tersendiri. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa stasiun yang dikenal angker. Mungkin beberapa kreator di YouTube sudah ada yang membahas mengenai nama-nama stasiun angker dan sebagainya. Namun, itu mencangkup urutan di Indonesia. Kali ini dalam segmen YP Pro, YP TTS akan membahas stasiun angker di lingkup Daop 5 Purwokerto. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan tayangan menarik terbaru dari YP Pro. Dan jangan lupa untuk tekan like dan share agar orang lain tahu apa yang Anda tahu. Stasiun Kebumen. Stasiun Kebumen adalah salah satu stasiun besar kelas 2 yang terletak di Desa Panjer, Kabupaten Kebumen. Stasiun yang termasuk dalam wilayah Daop 5 Purwokerto ini memiliki ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar kereta api di sini berhenti guna melakukan aktivitas naik turun penumpang kereta api. Stasiun yang ramai pengunjung ini pula tak luput dari cerita angkernya stasiun Kebumen. Selain cerita angker dari jembatan Renville, stasiun ini masih ada kaitannya. Terlebih lagi, stasiun ini sangat dekat bersanding dengan gedung bekas pabrik minyak sawit McSolly. Hingga kini masih lekat cerita-cerita mistis stasiun Kebumen. Apabila dari gedung tua itu berbunyi suara gong, menandakan bahwa para makhluk astral sedang berpesta. Penampakan makhluk halus bergaun putih, sosok hitam besar berdiri di ujung peron, hingga suara bel kereta api yang berbunyi sendiri, padahal tidak ada kereta api yang akan masuk di stasiun Kebumen. Stasiun Langen. Stasiun Langen adalah stasiun kelas 3 yang berada di Desa Langensari, Banjar, Jawa Barat. Terletak di ketinggian 16 meter di atas permukaan laut, juga sebagai stasiun paling barat di Daop 5 Purwokerto yang berbatasan langsung dengan Daop 2 Bandung. Stasiun ini tidak melayani aktivitas naik turun penumpang kereta api. Cerita mistis stasiun ini hadir ketika maghrib tiba, di mana sering terganggunya para pegawai kereta api yang sedang bekerja di dalam stasiun Langen. Tak hanya itu, ketika tengah malam tiba, sering terdengar suara-suara yang tak lazim, seperti geraman harimau, tangisan sosok perempuan. Warga sekitar dan pegawai stasiun Langen sudah terbiasa dengan kejadian aneh demikian. Dan warga juga mempercayai bahwa jika sosok laki-laki bertubuh besar mengenakan pakaian koloni Belanda, maka tak lama akan terjadi sebuah peristiwa. Menurut kesaksian warga sekitar,
bahwa sosok tersebut muncul dan menampakkan diri 1 hari sebelum kecelakaan kereta api Mutiara Selatan dengan kereta api Kuto Jaya Selatan pada Jumat 28 Januari 2011 yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia atas tragedi tersebut. Stasiun Prupuk. Kali ini cerita mistis hadir juga di Stasiun Prupuk. Stasiun ini merupakan stasiun kelas 2 yang terletak di Prupuk Utara, Margasari, Kabupaten Tegal. Stasiun dengan ketinggian 36 meter di atas permukaan laut ini sebagai stasiun paling utara Daop 5 Purwokerto di perbatasan antara Daop 3 Cirebon. Stasiun ini sekaligus sebagai stasiun yang melayani percabangan menuju Jakarta dan Tegal. Stasiun ini mempunyai beberapa cerita keangkerannya yang hadir pada bekas toren air di Stasiun Prupuk yang berada di belakang stasiun. Konon, area tersebut dihuni oleh pocong bermata merah yang berwujud tinggi hampir mencapai 5 meter dan juga terdapat sumur tua yang terbengkalai yang tak luput juga dihuni oleh makhluk astral berwujud siluman ular. Berbeda lagi dengan cerita mistis yang berasal dari bekas gudang pupuk di utara Stasiun Prupuk. Gudang tersebut kini sudah tak terpakai lagi dan konon di tempat itulah terdapat sosok wanita setengah badan yang berada di jalur tersebut. Tak hanya itu, sosok-sosok astral lainnya juga kerap dirasakan di sekitar area gudang tersebut. Dan yang lebih lagi, ketika malam-malam tertentu kerap dirasakan dan terlihat sorot lampu kereta api. Namun, kereta tersebut tak kunjung melintas. Stasiun Cilacap. Stasiun ini masih sangat kental dengan ornamen bangunan peninggalan kolonial Belanda, satu-satunya stasiun yang masih aktif di pesisir pantai selatan. Cerita mistis di stasiun ini sama halnya kita membahas sebuah istana yang penuh dengan penghuninya di setiap sudut stasiun ini. Bukan sekedar mitos, namun berbagai keanehan hampir tak pernah berhenti di lingkungan stasiun ini. Terlebih di Stasiun Cilacap hanya melayani segelintir kereta penumpang saja. Di sini terdapat tipe lokomotif beserta lokomotif-lokomotif tua yang sudah terbengkalai. Ketika loket stasiun sudah tutup, dikala malam tiba, suasana sunyi mengelilingi stasiun ini. Tiba-tiba terdengar kegaduhan suara seperti segerombolan orang memadati loket stasiun. Setibanya dihampiri, ternyata area hall stasiun sepi tanpa satu orang pun. Tak hanya itu, suara langkah kaki pasukan tentara layaknya sedang berjalan PBB kerap terdengar di stasiun ini. Bekas rumah sinyal Stasiun Cilacap konon dihuni makhluk halus berwujud kuntilanak. Turntable atau meja putar lokomotif beserta lokomotif-lokomotif matinya kerap terlihat penampakan berbagai sosok makhluk halus. Tak luput juga di depo lokomotif Cilacap sering terjadi kejanggalan yang kerap dirasakan, seperti berbunyinya klakson lokomotif, padahal di dalam lokomotif tidak ada teknisi yang sedang merawat lokomotif. Teknisi bertambah 1 orang, dan ternyata rekan dari teknisi tersebut sedang cuti bekerja. Penampakan berwujud sepenggal tangan di dalam lokomotif yang baru akan dihidupkan mesinnya. Buat Sobat YP yang tak percaya, boleh dibuktikan sendiri deh, hehehe. Stasiun Ijo. Di urutan pertama adalah Stasiun Ijo, stasiun yang terletak di Desa Rowokele, Kabupaten Kebumen. Cerita mistis ini bermula dari sejarah kelam Stasiun Ijo pada masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Stasiun Ijo memiliki cagar budaya berupa bangunan terowongan terpanjang ketiga di Indonesia setelah terowongan Wilhelmina di Pangandaran dan Sasak Saat di Purwakarta, Jawa Barat. Konon,
Pada sisi tebing terowongan ijo adalah kuburan bagi para pribumi yang gugur pada saat pembangunan jalur kereta api di terowongan ijo. Lalu ditambah pribumi yang gugur juga saat mengawal kereta api, dan konon terdapat makam tokoh pahlawan yang sengaja dikuburkan tepat di bawah jalur kereta api di Ijo. Dari situlah aura-aura mistis bermunculan di area stasiun Ijo. Konon terdapat penampakan makhluk astral berwujud seperti pegawai kereta api di dalam terowongan maupun di stasiun Ijo yang menyerupai kepala stasiun. Gangguan astral juga kerap dirasakan oleh para masinis yang melintas di terowongan ijo. Mulai dari berbagai penampakan hingga kejadian satu kereta api berhenti di dalam terowongan ijo karena masinis tersebut menganggap kereta yang dibawanya sedang tertahan semboyan 7 sinyal masuk stasiun ijo. Masinis dan stokernya tak sadar bahwa tidak ada lampu sinyal di dalam terowongan, hingga ditemui penampakan berwujud orang setengah badan yang meraih-raih badan kereta ingin menaiki lokomotif tersebut. Dan sampai akhirnya PPKA Stasiun Ijo menyusuli kereta tersebut di dalam terowongan ijo. Kejadian-kejadian aneh hingga penampakan sosok-sosok hantu yang sering dirasakan oleh pegawai kereta api hingga saat ini. Kini Stasiun Ijo beserta terowongannya sudah digantikan dengan bangunan yang baru yang sudah aktif beroperasi. Stasiun dan terowongan ijo yang lama kini terbengkalai dan dijadikan sebagai cagar budaya Indonesia. Nonaktifnya jalur lama di Ijo menambah kesan angker yang lebih kental. Namun, apakah kejadian-kejadian aneh tersebut akan tetap dirasakan walaupun kini stasiun dan terowongan ijo telah digantikan dengan bangunan yang baru? Nah, Sobat YP, itulah deretan teratas stasiun terangker di lingkup Daop 5 Purwokerto versi YP TTS. Bagaimana dengan versi kalian? Jika tayangan ini bermanfaat, jangan sungkan untuk bagikan ke semua orang, agar mereka tahu pengetahuan yang Anda tahu. Tetap nantikan video terbaru dari YP Pro selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semboyan 35.